Chapter 1396. Orang tua Baosan tersenyum ketika dia melihat aula yang benar-benar sunyi. Dia jelas menyadari daya pikat dari api teratai iblis pemurnian. Oleh karena itu, dia telah meninggalkan fragmen peta sebagai item kedua hingga terakhir sebelum mengeluarkannya. Banyak pasang mata yang berapi-api di dalam aula besar yang menatap ke fragmen peta. Yang hadir bukanlah orang biasa. Bahkan api teratai iblis pemurnian adalah hal yang legendaris bagi mereka. Mereka hanya mendengarnya dan tidak pernah benar-benar melihatnya. Tentu saja, ini tidak menghalangi siapapun untuk mendambakannya. Apapun yang kuat pada akhirnya akan menarik banyak pasang mata serakah terlepas dari bahayanya. Meskipun fragmen peta ini bukanlah api teratai iblis pemurnian yang sebenarnya, seseorang akan dapat memperoleh beberapa informasi yang berhubungan dengan api teratai iblis pemurnian dengan mendapatkannya. Jika mereka bisa mendapatkannya, manfaatnya bisa digambarkan tidak ada habisnya. Haha, pemilik pecahan peta ini ingin menukarnya dengan beberapa pil obat. Tentu saja, kualitas pil obat setidaknya harus pil kilat 6 warna. Sedangkan untuk kuantitasnya, itu akan tergantung pada semua orang. Pak Tua Baosan tersenyum. Matanya menyapu aula sebelum dia berkata, penawaran akan dimulai sekarang. Semuanya, tolong tawarkan tawaran Anda. Ada banyak orang di aula besar yang tertarik dengan potongan peta ini. Segera, suara serak tua berkata, 3 pil obat tingkat 8 pil lightning 6 warna. 4 pil obat pil lightning tingkat 8 6 warna. 5. Banyak tawaran tiba-tiba dikeluarkan dari aula besar dalam waktu kurang dari 2 menit. Suasana aula tiba-tiba menjadi panas membara. Harga penawaran dengan cepat naik di depan mata tersenyum lelaki tua Baosan. Semua orang dengan jelas memahami bahwa fragmen peta jauh lebih berharga daripada tawaran ini. Namun, jika seseorang dapat mengandalkan fragmen peta ini untuk menemukan api setan lotus yang memurnikan, kerugian ini tidak akan ada artinya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Yan mengerutkan kening dan dengan lembut bertanya setelah mengetahui bahwa begitu banyak orang tertarik. Jangan cemas, ayo tunggu, Yao Lao menggelengkan kepalanya saat menjawab. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar jawaban Yao Lao. Dia dengan paksa menenangkan hatinya. Kerutan di alisnya semakin dalam ketika dia mendengar harga yang terus naik. Dia memang meremehkan daya pikat dari api lotus pemurnian setan. Meskipun itu hanya pecahan peta, itu menyebabkan semua orang ini bertindak gila. Tawaran itu terus melejit di tengah berbagai seruan yang tak mau mengalah satu sama lain. Dalam waktu kurang dari 10 menit, harga sudah naik menjadi 9 pil obat pil lightning tingkat 8 6 warna. Tawaran ini bahkan menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit jelek. Tawaran yang melibatkan begitu banyak pil obat pil lightning 6 warna telah melebihi harapannya. Untungnya, harga saat ini telah melebihi harga yang bisa diterima kebanyakan orang. Oleh karena itu, jumlah orang yang menawar juga menurun, tetapi semua orang tahu bahwa orang-orang yang tersisa ini benar-benar orang yang kaya. 5 pil obat tingkat 8 pil lightning 7 warna. Teriakan dingin yang berisi kemarahan tiba-tiba bergema setelah tawaran sebelumnya. Harga ini tidak diragukan lagi tinggi, dan aula besar itu dengan cepat menjadi lebih sunyi. Banyak mata mengikuti asal suara yang telah dikirim, tetapi yang mereka lihat hanyalah sosok yang sepenuhnya ditutupi oleh jubah hitam. 8 pil. Suara orang tua tiba-tiba terdengar dengan cara yang sederhana. Xiao Yan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya saat mendengar suara ini. Yao Lao akhirnya mulai menawar. Namun, Xiao Yan tidak tahu apakah Yao Lao benar-benar bisa mendapatkan potongan peta itu. Bagaimanapun, orang-orang di sini bukanlah individu biasa. Orang yang meneriakkan harga sebelumnya mendengus ketika dia mendengar Yao Lao membuka mulutnya untuk mengajukan penawaran. Pria itu ragu-ragu sejenak sebelum dia mengatupkan giginya dan berkata, 1 pil obat tingkat 8 pil lightning 8 warna. Keributan rendah muncul di dalam aula besar setelah kata-katanya terdengar.
Banyak orang tidak menyangka orang ini mengeluarkan pil obat pil lightning 8 warna. 3 pil. Suara ini masih samar, tetapi menekan semua suara di aula. Yao Lao menyebabkan orang itu menyerah dengan keengganan yang besar. Xiao Yan menghela nafas lega ketika orang itu berhenti berbicara. Dia baru saja akan berbicara ketika suara Yao Lao muncul di sampingnya, jangan terlalu cepat bahagia. 5 pil. Wajah Xiao Yan berkedut saat dia mendengar suara yang dipenuhi dengan ketegasan dingin. Matanya mencari asal suara yang sedang dikirim. Dia menemukan sosok yang agak kurus duduk di kursi batu. Sosok kurus itu sepertinya telah merasakan mata Xiao Yan sejak dia tiba-tiba menoleh. Sepasang mata gelap dan tegas melesat seperti anak panah tajam dari bawah dupang, menyebabkan ruang itu sendiri berfluktuasi. Pada saat yang sama, tekanan yang tidak biasa muncul di tubuh Xiao Yan. Huff. Yao Lao mendengus dingin saat tekanan terbentuk di sekitar mereka. Dia secara acak melambaikan lengan bajunya dan tekanan tak terlihat hancur dalam sekejap. Sungguh kekuatan yang menakutkan yang dimiliki orang ini. Xiao Yan akhirnya pulih dan diam-diam tertegun di dalam hatinya sementara Yao Lao bertukar pukulan dengan orang misterius ini. Hati-hati, orang ini ahli dengan setengah kaki di kelas Banseng, Yao Lao menyebutkan dengan lembut. Suaranya menjadi serius untuk pertama kalinya. Ekspresi Xiao Yan berubah setelah mendengar ini. Pameran perdagangan spasial ini memang tempat dengan banyak ahli tersembunyi. 8 pil. Yao Lao dengan dingin berteriak setelah berbicara dengan Xiao Yan. Pada saat ini, ekspresinya menjadi cemberut. Harga seperti itu telah melebihi perkiraannya. Haha, teman ini telah menawar harga 8 pil obat pil lightning berwarna 8. Apakah ada orang yang masih akan menawar? Orang tua Baosan tersenyum ketika dia mengajukan pertanyaan. Kata-kata lelaki tua Baosan menyebabkan aula besar itu menjadi sunyi sejenak. Banyak pasang mata tertuju pada pria kurus, yang telah mengimbangi Yao Lao sebelumnya. Pria kurus berjubah hitam itu tersenyum dengan cara yang gelap dan dingin ketika semua tatapan ini beralih. Dia segera membuka mulutnya dan berkata, 1 pil obat tingkat 8 pil lightning 9 warna. Jika Anda dapat menawarkan harga yang lebih tinggi, fragmen peta ini akan menjadi milik Anda. Orang ini benar-benar gila. Semua orang yang hadir menghirup nafas lembut dari udara dingin ketika mereka mendengar bahwa orang berjubah hitam itu bersedia mengambil pil obat pil lightning 9 warna. Mereka menggelengkan kepala dan diam-diam berkomentar di dalam hati. Ekspresi Xiao Yan juga berubah suram saat ini. Dia juga memiliki pil obat pil lightning 9 warna di tangannya. Itu adalah pil bis yang dia peroleh dari sisa-sisa doseng terakhir kali. Namun, kerugiannya akan terlalu menakutkan jika dia menawar pil bis. Bagaimanapun, jika binatang pil ini dipelihara dengan benar, itu bahkan mungkin bisa maju ke pil obat tingkat 9 di masa depan. Saat itu, nilainya akan melonjak ratusan kali lipat. Bahkan seorang ahli kelas doseng akan tertarik olehnya. Dia tidak akan mengambil pil obat dengan potensi seperti itu apapun yang terjadi. Jari Yao Lao dengan lembut menyentuh sandaran tangan. Meskipun ada dupeng yang menutupi dia, Xiao Yan sadar bahwa wajahnya terdiri dari cemberut saat ini. Dia menarik lengan bajunya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Ini bukanlah saat yang tepat untuk bersikap impulsif. Meskipun mereka tidak dapat menggunakan cara yang tepat untuk mendapatkan potongan peta ini, mereka masih dapat menggunakan cara lain untuk melakukannya. Yao Lao perlahan merentangkan tangannya saat melihat Xiao Yan. Dia mengangguk dan suara rendah ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Harganya terlalu mahal, tapi saya sudah mengetahui identitas orang itu. Dia adalah lawan lama, kali ini, saya secara kebetulan akan dapat menyelesaikan konflik sejak saat itu. Mengingat karakter Yao Lao, dia tidak akan begitu saja melihat fragmen peta terakhir ini pergi. Itu seperti yang dipikirkan Xiao Yan. Karena mereka tidak dapat memperolehnya dengan cara yang tepat, mereka hanya dapat menggunakan beberapa cara lain.
Selain itu, ini bukan pertama kalinya dia dan Xiao Yan melakukan ini. Mereka juga harus menggunakan cara lain di wilayah sudut hitam untuk mendapatkan fragmen peta lain. Sepertinya acara lama akan terulang kembali. Hihi, orang kurus berjubah hitam itu tertawa dengan suara rendah. Setelah itu, matanya kembali ke lelaki tua Baosan di tengah aula. Dia melambaikan tangannya dan seekor kelinci kecil seputih salju muncul di dalamnya. Aroma pil yang sangat pekat memenuhi ruangan saat itu muncul, menyebabkan mata banyak orang menjadi sedikit merah. Pil obat pil lightning 9 warna adalah sesuatu yang bahkan diinginkan oleh seorang ahli kelas Banseng. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang Elite Dozuns. Pria kurus berjubah hitam itu mengusap kelinci kecil ini dengan tangannya. Dia juga merasakan sakit, tapi dia mengatupkan giginya saat dia memikirkan api teratai setan yang memurnikan. Cahaya muncul dari tangannya yang membungkus kelinci. Setelah itu, ditembakkan ke arah lelaki tua Baosan dengan kecepatan seperti kilat. Sementara pil obat 9 warna ini bergegas melintasi aula besar, banyak orang merasakan dorongan untuk merebutnya. Namun, beruntung orang-orang ini tidak kehilangan akal sehatnya. Mereka tidak melakukan apa-apa setelah bergumul dengan dorongan hati mereka. Orang tua Baosan memberi isyarat dengan tangannya dan menerima kumpulan cahaya. Setelah itu, dia dengan hati-hati memeriksa kelinci putih salju itu. Dia merasakan energi murni yang luar biasa di dalam tubuhnya. Baru saat itulah dia menganggukkan kepalanya. Matanya mengandung keajaiban. Jelas, dia tidak mengharapkan seseorang mengambil pil obat seperti itu sebagai tawaran. Teman ini, transaksinya sudah selesai. Peta ini milik Anda. Pak Tua Baosan dengan hati-hati menyimpan kelinci itu. Jarinya menjentikkan di atas pecahan peta kuno. Fragmen peta berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah lelaki tua kurus berjubah hitam itu. Akhirnya, pria itu meraihnya dengan senyum senang di wajahnya. Xiao Yan perlahan mengepalkan tangannya saat peta kuno itu mendarat di tangan pria tua berjubah hitam itu. Rasa dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Dia perlu mendapatkan api lotus pemurni iblis ini dengan biaya berapapun. Oleh karena itu, dia harus mendapatkan potongan peta ini bahkan jika orang tua ini adalah seseorang yang memiliki setengah kaki di kelas Banseng. Haha, item terakhir dari pameran perdagangan spasial kita bukanlah sebuah objek tapi beberapa informasi. Meskipun informasi ini akan segera menyebar ke Central Plains, informasi yang kita miliki di sini seharusnya adalah informasi langsung. Orang tua Baosan tersenyum setelah menyelesaikan transaksi peta kuno. Matanya mengamati aula sambil berkata, "Tenang, kami tidak akan meminta imbalan untuk informasi ini. Namun, karena itu sedikit mengejutkan, kami telah menempatkannya terakhir." Semua orang mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-kata lelaki tua Baosan. Semua orang di ruangan itu menatapnya dengan ragu. Hanya informasi macam apa yang bisa dimiliki Pak Tua Baosan dengan hal seperti itu? Orang tua Baosan tersenyum saat dia merasakan banyak mata yang tidak pasti. Suara lembutnya perlahan bergema di aula besar. Pohon bodhisattva kuno yang legendaris, yang dikabarkan dapat memungkinkan seseorang untuk menerobos yang biasa dan menjadi Seng, sekali lagi muncul setelah 10.000 tahun. Chapter 1397. Pohon kuno bodhisattva. Kata-kata orang tua Baosan seperti bom yang menyebabkan seluruh aula tiba-tiba berubah menjadi keributan. Beberapa ahli tidak dapat mengendalikan keterkejutan di hati mereka saat mereka tiba-tiba berdiri. Pohon kuno bodhisattva akan masuk 3 besar jika setiap harta karun alam di seluruh benua Douki diperingkat. Pohon kuno bodhisattva juga dikenal sebagai pohon pengetahuan reinkarnasi. Pohon ini akan tumbuh satu siklus setiap 1000 tahun. Itu hanya akan matang setelah 100 siklus. Banyak hal akan terkikis setelah jangka waktu yang lama. Namun, pohon kuno bodhisattva ada di luar waktu. Itu bisa dianggap sebagai salah satu spesies yang sangat kuno di benua.
Dikabarkan bahwa pohon kuno Bodhisattva muncul sekali setiap 1000 tahun dan akan menyebabkan keributan besar di seluruh benua setiap kali pohon itu muncul. Melihat kembali sejarah panjang benua itu, bahkan elit Doseng telah meninggal saat memperebutkan pohon kuno Bodhisattva. Menurut catatan beberapa buku kuno, hanya satu pohon Bodhisattva kuno yang tumbuh di dunia ini. Itu memiliki kecerdasannya sendiri dan akan bersembunyi jauh di bawah tanah setelah muncul. Tidak ada yang bisa menemukannya, dan itu hanya akan muncul di dunia jika sudah siap. Pohon Bodhisattva kuno, segera menjadi Seng. Ini bukanlah kata-kata kosong. Bagian dalam pohon kuno Bodhisattva adalah hati Bodhisattva. Mereka yang memperolehnya akan mengubah hatinya menjadi hati Bodhisattva dan menjadi orang suci akan menjadi tugas yang sederhana. Ini bukan rumor belaka karena seorang ahli tua memiliki keberuntungan seperti itu. Setelah menelan hati Bodhisattva, bintang Dozun yang tidak berbakat ini menerobos semua rintangan dalam kemajuannya dengan cara yang sederhana, dan dalam waktu 5 tahun yang singkat, dia mencapai kelas Doseng, mengguncang seluruh benua dalam prosesnya. Efek ilahi semacam ini menyebabkan semua orang menjadi gila. Siapapun yang berhasil mendapatkan hati Bodhisattva berarti mereka memiliki jalan langsung untuk maju ke kelas Doseng, tingkat puncak dunia saat ini. Selain itu, bahkan jika hati Bodhisattva dieliminasi dari gambar, benih Bodhisattva yang sedikit lebih rendah juga akan meningkatkan peluang untuk berhasil maju ke kelas Doseng. Meskipun tidak menakutkan seperti hati Bodhisattva, itu masih memiliki daya pikat yang tak tertahankan bagi mereka yang berada di puncak kelas Dozun karena terobosan ke kelas Banseng terlalu sulit dan berbahaya. Beberapa ahli di puncak kelas Dozun mungkin tidak dapat mencapai level itu bahkan setelah seumur hidup. Pada saat ini, benih Bodhisattva akan membuat mereka menjadi gila. Singkatnya, godaan pohon purba Bodhisattva kepada para ahli puncak telah mencapai tahap yang gila. Bisa dibayangkan betapa hebohnya berita ini di Central Plains. Yao Lao di samping menghela nafas panjang sementara mata Xiao Yan mengungkapkan ekspresi tertegun. Orang bisa merasakan sedikit ketidakpercayaan dalam suaranya. Yang disebut informasi ini bahkan menyebabkan seseorang dengan ketabahan mentalnya tidak dapat sepenuhnya tenang. Ini sebenarnya adalah pohon kuno Bodhisattva. Yao Lao bergumam setelah menghela nafas panjang. Xiao Yan sedikit mengangguk. Jarinya mengusap cincin penyimpanannya. Ada benih Bodhisattva di dalamnya. Dikabarkan bahwa benih Bodhisattva dapat merasakan pohon kuno Bodhisattva. Namun, mengapa dia tidak menemukan apapun? Mungkinkah dia terlalu jauh? Berdiri di tengah aula besar, lelaki tua Baosan tersenyum ketika dia mendengar semua orang menghirup udara dingin setelah diguncang oleh berita ini. Bahkan dia sangat mendambakan pohon Bodhisattva purba. Jika tempat itu muncul tidak terlalu berbahaya, dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak memimpin orang-orangnya mencari harta karun itu. Pak Tua Baosan, bolehkah aku tahu di mana pohon purba Bodhisattva muncul? Kejutan di aula berlanjut sesaat sebelum seseorang memimpin untuk bertanya. Semua mata bersemangat yang hadir sekali lagi berkumpul pada lelaki tua Baosan setelah orang ini mengajukan pertanyaan. Dari kelihatannya, mereka tidak akan bisa mengendalikan diri dan akan menyerang lelaki tua Baosan jika dia menolak menjawab. Alasan mereka cukup rapuh karena daya pikat pohon kuno Bodhisattva. Haha, semua orang dapat yakin bahwa diri lansia ini tidak akan menyembunyikan apapun sekarang setelah aku berbicara. Orang tua Baosan memahami pikiran di hati orang-orang ini. Dia secara alami tidak akan menggunakan masalah ini sebagai lelucon. Dia tertawa, lokasi di mana pohon purba Bodhisattva muncul sepertinya bukan lokasi yang asing. Itu adalah wilayah tanah air kuno yang terletak di perbatasan timur Laut Central Plains. Wilayah tanah gurun kuno. Banyak seruan bergema di sekitar aula besar setelah kata-kata ini diucapkan. Para ahli yang tiba-tiba duduk tegak sebelumnya mengempis dengan ekspresi cemas di mata mereka. Itu sebenarnya terletak di area yang berbahaya. Xiao Yan sedikit merajut alisnya.
Dia secara alami telah mendengar tentang wilayah tanah air kuno. Area itu mungkin adalah tempat tertua di benua Doki saat ini. Itu juga merupakan tempat terlarang bagi semua manusia. Cuaca di dalam sangat buruk, dan racun meresap ke udara saat binatang buas berkeliaran. Binatang buas ini adalah keturunan dari zaman kuno. Beberapa dari mereka tidak kalah dengan suku manapun di dunia Magical Beast saat ini dengan pengecualian naga Void kuno. Dengan kata lain, bahkan suku Heaven Demon Phoenix akan binasa jika mereka masuk. Binatang buas ini haus darah dan kejam. Meskipun mereka tidak cerdas, kekuatan mereka sangat menakutkan. Bahkan para ahli di puncak kelas Dozun tidak akan berani mengatakan bahwa mereka akan berhasil meninggalkan tempat itu hidup-hidup. Ini adalah kebenaran yang diberikan oleh pelajaran darah yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun karena banyak ahli telah memasuki gurun untuk mencari harta karun. Namun, kontak dengan mereka akhirnya terputus. Beberapa ahli terkenal di Central Plains termasuk di antara mereka yang telah masuk. Ketika semakin banyak ahli menghilang di wilayah gurun kuno, reputasi berbahaya menyebar lebih jauh. Akhirnya, tidak ada yang berani melangkah ke dalamnya. Faktor lainnya adalah gurun ini agak jauh, jadi tanah yang dulunya berbahaya ini perlahan menghilang dari ingatan. Namun, tidak ada yang menyangka pohon kuno Bodhisattva muncul di wilayah tanah air kuno kali ini. Tidak heran orang tua ini akan memberikan informasi semacam ini. Dengan kekuatan dari Sekte Reflecting Tracer dan dua faksi lainnya, mereka akan melakukan bunuh diri jika mereka memasuki wilayah tanah air kuno. Mereka ingin menarik lebih banyak orang untuk masuk untuk mendapatkan keuntungan dari kekacauan. Yao Lao perlahan mengurai pikirannya. Dia juga sangat menyadari bahaya dari wilayah tanah air kuno. Dia juga mengerti mengapa lelaki tua Baosan begitu berpikiran terbuka tentang berbagi berita semacam itu. Haha, setiap kemunculan pohon purba Bodhisattva menghasilkan fenomena yang tidak wajar. Setiap orang secara bertahap harus bisa merasakannya dalam waktu 1 bulan. Pada saat itu, Anda akan tahu bahwa saya menyatakan yang sebenarnya. Orang tua Baosan tersenyum saat dia berkata, "Saya sudah memberikan informasi kepada semua orang. Pameran perdagangan spasial ini telah berhasil diselesaikan. Terima kasih semua telah berpartisipasi." Suasana di aula besar menjadi sunyi sesaat sebelum beberapa orang mulai berdiri sebelum mereka keluar dari aula. Kita juga harus pergi. Pohon Bodhisattva purba memang hal yang misterius. Kita harus pergi untuk melihatnya jika kita menemukan kesempatan. Yao Lao berkomentar pelan saat melihat pameran perdagangan telah selesai. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Jika mereka bisa mendapatkan hati Bodhisattva, rute untuk maju ke kelas Doseng akan sangat mulus. Dengan kata lain, Doseng akan muncul di paviliun bintang jatuh. Mereka kemudian akan merasa lebih percaya diri jika mereka melawan Hall of Souls. Namun, pertama-tama kita harus mendapatkan peta kuno itu. Yao Lao tertawa pelan. Dia sedikit menoleh. Pria kurus berjubah hitam itu, yang berhasil membeli peta kuno, telah berbalik dan pergi. Senyuman dingin terlihat di wajah Yao Lao saat dia melirik ke punggungnya. "Ayo pergi." Yao Lao bangkit. Setelah itu, dia berjalan keluar dari aula besar tanpa menoleh. Xiao Yan dan keduanya dengan cepat mengikuti. Mereka sadar bahwa pertempuran sengit tidak bisa dihindari. Yao Lao menghilang sesaat setelah pameran perdagangan selesai. Setelah itu, dia kembali dengan cepat sebelum memimpin kelompok Xiao Yan keluar dari dunia ini. Dia terbang ke barat laut. Akhirnya, mereka meluncur melewati gurun dan berhenti di sebuah gunung yang curam. Ini adalah tempat yang harus mereka lewati. Mengingat ketiga karakter iblis tua itu, mereka pasti tidak akan mengambil jalan memutar meskipun mereka memiliki harta yang besar. Yao Lao melihat ke kejauhan dan berbicara dengan suara yang lemah. "Pak Guru, apa latar belakang orang-orang itu?" Xiao Yan mengangguk dan bertanya. "Sebuah sekte jahat dan aneh yang disebut Sekte Hujan Awan.
Sekte ini mengumpulkan kuali daging untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Yang disebut kuali daging ini adalah gadis-gadis berbakat yang diberi metode Qi untuk dilatih. Mereka akan berlatih keras selama lebih dari 1 dekade sebelum Do Qi dalam tubuh mereka diserap melalui metode interkaus unik Sekte Hujan Awan. Tentu saja, metode Qi semacam ini terlalu sombong. Para wanita yang Do Qi-nya telah diserap biasanya meninggal karena usia tua dalam 10 hari. Sekte Cloud Rain memiliki lebih dari 1000 murid. Terlebih lagi, semuanya adalah wanita, tapi mereka semua adalah kuali daging untuk diserap oleh ketiga iblis tua itu. Ini benar-benar sekte yang tidak tahu malu. Wajah Kailin dan dokter peri kecil menjadi sedikit dingin setelah mereka mendengar penjelasan Yao Lao. Mereka memang tidak tahu malu dan diusir dari Central Plains saat itu, tapi tak disangka mereka telah kembali. Yao Lao mengangguk dan berkata, "Saat itu, saya telah bertukar pukulan dengan salah satu dari 3 orang itu dan melukai dia dengan serius, tetapi saya terluka oleh 2 lainnya. Karena itu, saya tidak mengambil nyawa orang itu. Sungguh mengejutkan bahwa saya akan menemukan mereka setelah bertahun-tahun." Reputasi jahat ketiga iblis tua ini di Central Plains diperoleh jauh lebih awal dari Sue He Tianzun yang Anda temui. Yang tertua, Tian Hezi, telah mencapai puncak perubahan 9 kali Dozun. Kakak kedua, Di Jezi, telah mencapai perubahan ke-8 sedangkan saudara ketiga, Ren Hezi, berada pada perubahan ke-6. Kekuatan gabungan mereka kemungkinan besar mampu bersaing melawan elit Ban Seng. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat mendengar informasi ini. Ketiga iblis tua ini memang luar biasa. Dengan kekuatan seperti ini, seseorang akan dianggap sebagai yang terbaik bahkan di Central Plains. Tidak heran mereka bisa mengeluarkan pil obat pil lightning tingkat 8-9 warna. Yao Lao tiba-tiba mengangkat kepalanya sementara Xiao Yan terus bertanya. Dia melihat ke cakrawala yang jauh dan dengan lemah berkata, "Mereka ada di sini." Chapter 1398. Hati kelompok Xiao Yan bergetar saat mendengar kata-kata Yao Lao. Mata mereka melihat ke depan di mana suara petir angin samar hadir. Beberapa lusin detik kemudian, 3 cahaya hitam tiba-tiba melesat dari kejauhan. Kecepatan 3 cahaya hitam itu sangat menakutkan. Dalam sekejap, mereka muncul ribuan kaki jauhnya. Namun, mereka tiba-tiba merasakan sesuatu ketika mereka baru saja akan memasuki gunung tempat Yao Lao berada. Mereka segera berhenti, dan 3 tatapan gelap, dingin, dan kejam melesat. Mereka berhenti di grup di gunung. "Yao Chen, ini sebenarnya kamu?" Mereka bertiga tercengang saat melihat Yao Lao. Suara marah segera muncul. Mata Xiao Yan mengamati pihak lain sementara ketiganya berseru. Pemimpinnya adalah sosok yang agak kurus. Wajahnya gelap dan tegas, dan dari kelihatannya, dia adalah orang yang telah mengajukan penawaran di pameran perdagangan sebelumnya. Ada sesepuh lain dan seorang pria, yang tampak agak lebih muda, di belakangnya. Meskipun pria terakhir tampak muda, kedua matanya menunjukkan usia yang tidak lebih muda dari 2 iblis tua lainnya. Selain pria yang tampak lebih muda, yang penampilannya sedikit lebih baik, 2 orang lainnya memberikan perasaan gelap dan dingin. Selain itu, aura yang samar-samar dipancarkan dari tubuh mereka cukup mengerikan. 3 hantu iblis, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Yao Lao meletakkan tangannya di belakangnya dan tertawa. "Kamu adalah orang yang menawar terhadapku sebelumnya." Orang tua kurus, yang merupakan pemimpinnya, memelototi Yao Chen dengan cara yang kejam sebelum dia tiba-tiba menuntut. Yao Lao tersenyum setelah melihat Tian Hezi pulih. Dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu. "Serahkan peta kuno." Cek-cek. Betapa tidak terduga. Yao Zunze yang terkenal, Yao Chen, di benua itu melakukan sesuatu seperti menghentikan seseorang dan merampok harta dari mereka. Anehnya Tian Hezi tertawa saat mendengar kata-kata Yao Lao. Yao Lao tersenyum dan berbicara dengan sikap tidak peduli, "Jika itu orang lain, saya mungkin akan berpikir 2 kali."
Untungnya, kalian bertiga. Oleh karena itu, saya tidak merasakan beban mental apapun. Orang lain mungkin dianggap manusia, tapi saya tidak menganggap sedikit dari Anda seperti itu. Yao Chen, jangan berpikir bahwa kami bertiga takut padamu hanya karena kamu telah maju ke kelas Banseng. Saat itu, kami bisa mengalahkanmu sampai kamu melarikan diri dari cedera. Kami masih bisa melakukannya hari ini. Di Hezi yang tampak brutal berbicara dengan suara gelap dan dingin. Mengapa Anda tidak mencobanya? Kami juga akan bisa menyelesaikan dendam kami sejak saat itu. Yao Lao menyeringai. Dia menginjak kakinya di tanah dan tubuhnya muncul di depan ketiganya dengan gaya seperti hantu. Doki yang mengerikan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya, dan langit tiba-tiba menjadi gelap. Angin kencang bertiup kencang dan bersiul di langit. Ekspresi kelompok Tian Hezi berubah ketika mereka melihat Yao Lao menggerakkan kekuatan seperti itu, terutama ekspresi Tian Hezi. Meskipun dia hanya setengah langkah dari kelas Banseng, dia mengerti betapa besar perbedaan ini. Pertempuran yang intens tidak dapat dihindari jika mereka ingin melarikan diri hari ini. Bang! Yao Lao tidak memberi mereka waktu tambahan. Dia mengepalkan tangannya dan awan gelap melonjak dari langit saat tangan api setinggi 10.000 kaki tiba-tiba terbentuk. Setelah itu, secara eksplosif melontarkan trio Hezi. Serang bersama. Ekspresi gelap keji melintas di mata kelompok Tian Hezi ketika mereka melihat Yao Lao menyerang sesuka hatinya. Mereka mengeluarkan raungan marah saat Doki melonjak dari tubuh mereka. Setelah itu, mereka berubah menjadi pilar cahaya setinggi 3.000 kaki yang dengan kejam bertabrakan dengan tangan api yang sangat besar. Bang! Keduanya bertabrakan dan riak angin yang menakutkan melonjak ke segala arah. Gunung-gunung besar di sekelilingnya diguncang oleh riak energi itu sampai pecah. Saat angin yang menakutkan menyapu, langkah kaki Tian Hezi dan kedua saudaranya terhuyung. Mereka buru-buru mundur 2 langkah. Suara teredam keluar dari tenggorokan Tian Hezi. Dia menderita kerugian kecil dalam kerja sama mereka yang terburu-buru ini. Kekuatan orang tua ini sangat menakutkan. Mereka bertiga tidak bisa mendapatkan keuntungan meski bergandengan tangan. Ekspresi kelompok Tian Hezi berubah. Mata mereka berkedip. Tiba-tiba, mereka berpaling ke kelompok Xiaoyan di gunung dan dengan sinis berkata, "Kakak ketiga, mereka bertiga bersama orang tua ini. Tangkap mereka. Ingatlah bahwa mereka harus hidup. Mereka bertiga pasti akan memasuki pertempuran sengit jika mereka melawan Yao Lao. Oleh karena itu, lebih baik menangkap kelompok Xiaoyan dan menggunakannya sebagai sandera. Hanya dengan begitu mereka akan berhasil melarikan diri." Iya, Ren Hezi melihat ke kejauhan saat mendengar ini. Senyuman jahat tersungging di wajahnya saat dia mengangguk dan berkata, "Beri aku beberapa menit." Kakinya menginjak udara kosong setelah suaranya terdengar. Dia bergegas ke arah kelompok Xiaoyan. Yao Lao mengerutkan kening saat melihat ini. Dia baru saja akan turun tangan ketika Tian Hezi dan Di Hezi tiba-tiba melepaskan Doki di dalam tubuh mereka sampai batas mereka. Setelah itu, mereka melepaskan serangan licik dari segala arah. Anda mencari kematian. Mata Yao Lao menjadi dingin saat melihat ini. Tian Hezi dan 2 lainnya hampir tidak bisa melawannya dengan kekuatan gabungan mereka, namun mereka berani berpisah. Mereka benar-benar bunuh diri. Dia tidak terlalu khawatir tentang kelompok Xiaoyan. Meskipun Ren Hezi adalah 6 perubahan puncak Dozun, tidak mungkin baginya untuk menghabisi kelompok Xiaoyan dalam waktu singkat. Hasrat mematikan melonjak di dalam hati Yao Lao. Ruang di sekitarnya dengan cepat menjadi terdistorsi. Setelah itu, dia bertukar pukulan dengan Tian Hezi lagi, dan riak energi yang menakutkan sekali lagi menyebar ke seluruh langit. Saat Tian Hezi dan saudaranya mengganggu Yao Lao, Ren Hezi muncul dari jarak dekat di depan kelompok Xiaoyan dengan kecepatan kilat. Matanya yang panas tiba-tiba berhenti di sosok Kailin dan dokter peri kecil yang proporsional dan cantik. "Haha, tak disangka aku bisa bertemu 2 wanita cantik."
Ini adalah keuntungan terbesar dari perjalanan ini. Mata Ren Hezi sangat panas saat mereka memandang Kailin dan dokter peri kecil. Penampilan dan sikap kedua wanita ini bukanlah apa yang bisa dibandingkan dengan kuali daging di dalam sekte hujan awan. Mereka telah melampaui segalanya. Pikiran cabul segera mulai tumbuh liar di dalam hatinya begitu dia melihatnya. Wajah cantik Kailin dan dokter peri kecil berangsur-angsur menjadi sedingin es saat mereka merasakan mata cabul Ren Hezi. Doki berkumpul dengan kecepatan seperti kilat di tangan mereka. Hihi, bocah nakal. Tinggalkan keindahannya. Ren Hezi menjilat bibirnya. Sebuah pukulan dilemparkan ke arah Xiao Yan dari kejauhan. Ledakan sonik yang menakutkan terbentuk dari tinjunya, dan bergemuruh melintasi langit. Bang! Wajah Xiao Yan tidak memiliki ekspresi. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Gunung di depannya tiba-tiba meledak saat silinder lava panas setinggi 100 kaki ditembakkan. Itu mengalir turun dari langit dan mengadu kelompok api di puncak gunung. Xiao Yan mengambil kesempatan untuk melirik pertempuran Yao Lao dari kejauhan setelah memblokir serangan Ren Hezi. Pada saat ini, Tian Hezi dan saudaranya berada dalam situasi di mana mereka benar-benar kewalahan. Dari tampang pertempuran, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Kedua tangannya membentuk segel tangan yang rumit, dan tato klan muncul di antara alisnya. Dengan penampilannya, aura Xiao Yan melonjak dari puncak bintang 8 Dozun ke puncak 3 perubahan Dozun. Ren Hezi adalah ahli Dozun 6 perubahan puncak. Dia jauh lebih kuat dari Sue Hezun Ze. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak punya pilihan selain berhati-hati karena lawannya dianggap sebagai Dozun terkuat di antara mereka yang dia temui dan lawan. Bocah, kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Namun, aku yang dulu tidak menyukai mereka yang menyukai banyak wanita. Yakinlah bahwa aku yang dulu akan menjaga kedua wanita cantik ini setelah kamu mati. Ren Hezi tertawa terbahak-bahak setelah merasakan aura Xiao Yan yang melonjak. Bang! Wajah Kailin menjadi sangat dingin saat dia mendengar kata-kata cabul Ren Hezu. Sosok cantiknya melompat ke langit dan awan gelap bergolak. Sosoknya berubah menjadi Seven Colored Heaven Swallowing Python sepanjang 10.000 kaki. Tubuh besarnya tersembunyi di dalam awan gelap, tampak seperti naga. Oh! Tubuh asli kecantikan ini adalah Seven Colored Heaven Swallowing Python yang telah punah. Haha, enak sekali. Aku yang dulu menyukainya. Ren Hezi terkejut saat melihat Kailin berubah menjadi 7 warna surga menelan piton, tapi dia segera tertawa terbahak-bahak. Jatuh. Tawa keras Ren Hezi baru saja terdengar saat petir berwarna-warni tiba-tiba menghantam awan gelap. Setelah berubah, aura Kailin juga melonjak. Dia setara dengan ahli manusia Dozun bintang 8. Namun, Ren Hezi hanya melambaikan lengan bajunya untuk menghadapi serangan seperti itu. Gelombang Doki yang agung dengan paksa mengalahkan serangannya. Tubuh racun yang menyedihkan, aktifkan. Wajah dokter peri kecil sedingin es. Segel tangannya berubah, dan rambut hitam panjangnya yang indah tiba-tiba berubah menjadi putih keperakan. Cahaya Doki yang mengandung racun fatal bergegas menuju Ren Hezi dengan kecepatan seperti kilat. Hah! Keindahan ini memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Haha, kalian semua luar biasa. Ren Hezi sekali lagi tertawa terbahak-bahak saat dia merasakan racun mematikan di dalam pilar, tapi dia tidak terlihat santai. Tubuhnya buru-buru ditarik ke belakang saat dia menghindari pilar racun yang mematikan ini. Tubuh racun yang menyedihkan terlalu kuat. Akan agak merepotkan jika dia menyentuh bahkan dalam jumlah yang sangat kecil. Kedua wanita cantik ini benar-benar kejam. Salah satunya adalah 7 warna surga menelan piton sementara yang lainnya memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Dengan keduanya bergandengan tangan, puncak biasa Dozun benar-benar bukan tandingan mereka. Namun, hihi, sayangnya mereka telah bertemu dengan diri yang lebih tua ini. Ren Hezi tertawa dengan cara yang aneh.
Senyuman cabul di wajahnya menjadi lebih pekat, tapi dia baru saja akan menyerang ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Riak energi menakutkan yang menyebabkan rasa takut muncul di hatinya tiba-tiba terbentang dari kejauhan. Kejutan melintas di mata Ren Hezi ketika dia merasakan riak energi yang bisa menghancurkan segalanya. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat 5 kelompok api tergantung di depan pemuda berpakaian hitam di puncak gunung. Selain jenis api terakhir, 4 jenis api yang tersisa, menyebabkan ekspresinya berubah secara drastis. 4 jenis api surgawi. Xiao Yan melihat perubahan drastis di wajah Ren Hezi, tapi ekspresinya tidak berubah. Senyuman dingin yang pekat terangkat di sudut mulutnya. Ini adalah pertama kalinya dia menambahkan api transformasi kehidupan setelah memperbaiki api tulang dingin. 4 jenis api surgawi dan 1 api surgawi palsu. Itu adalah Angry Buddha Lotus Flame 5 warna yang belum pernah digunakan Xiao Yan sebelumnya. Chapter 1399. Bocah ini benar-benar misterius. Dia hanya memiliki kekuatan seseorang di puncak bintang 8 Dozun, namun dia mampu melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan. Ekspresi Ren Hezi tidak stabil saat dia menatap api yang berputar di tangan Xiao Yan, dan gelombang besar naik di dalam hatinya. Namun, keterkejutan ini dengan cepat berubah menjadi kekejaman yang gelap. Dia tiba-tiba melontarkan pukulan dan ruang di depannya mengeluarkan suara tabrakan saat meledak. Garis spasial hitam gelap setinggi puluhan kaki muncul. Retakan spasial itu menjadi ular hitam berbisa kejam yang bergegas menuju Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Bang! Retakan spasial yang sangat besar dengan cepat menyebar ke seluruh langit, tetapi itu masih beberapa ratus kaki dari Xiao Yan ketika beberapa petir berwarna-warni tiba-tiba menghantam dari langit. Mereka dengan kejam menghantam retakan yang menyebar, menyebabkan retakan spasial berhenti sejenak sebelum dengan cepat meledak terpisah. Ekspresi di mata Ren Hezi tenggelam saat serangannya diblokir. Dia mengangkat matanya untuk melihat ke arah 7 warna surga menelan piton yang sangat besar di langit dan dengan aneh tertawa, "Cantik, karena kamu bersikeras untuk campur tangan, aku yang dulu akan menghabisi kalian berdua dulu." Tubuh Ren Hezi berkedip setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Dia segera berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah 7 warna surga menelan piton di langit. Sebuah pukulan segera dilemparkan ke depan tanpa ampun, dan ledakan sonik yang rendah dan dalam terbentuk saat melesat menuju Kailin. Ekor Kailin sepanjang 1000 kaki tiba-tiba terayun ketika dia melihat serangan Ren Hezi. Kekuatan menakutkan menyebabkan ruang itu sendiri terkoyak. Itu dengan kejam bertabrakan dengan angin palem yang kuat, dan badai yang menakutkan menyapu langit. Piton 7 warna menelan surga, yang telah berubah menjadi Kailin, dipaksa mundur ribuan kaki. "Hihi, cantik, kamu bukan tandingan untuk diri yang lebih tua ini." Ren Hezi tertawa cabul setelah memaksa kembali Kailin dengan pukulan. Dia baru saja akan berbalik ketika banyak suara angin kencang yang tajam muncul di samping telinganya, dan pilar Douki dengan racun mematikan dengan licik menembus ke arah beberapa titik fatal di tubuhnya. Ren Hezi mengerutkan kening saat dia merasakan serangan ini. Kakinya menginjak udara kosong dan ruang di belakangnya berubah menjadi sesuatu seperti dinding logam. Pilar Douki bertabrakan dengannya dan mengeluarkan suara dentang yang jelas. "Dua wanita cantik, kenapa kamu harus bertarung habis-habisan demi bocah ini? Kalian berdua pasti akan menikmati dirimu sendiri dengan mengikuti aku yang dulu." Ren Hezi tertawa, tapi sebelum dia bisa selesai berbicara, dia melihat Xiao Yan menekan 5 jenis api bersama-sama di kejauhan. Wajahnya tanpa sadar bergerak-gerak. Orang gila ini, dia benar-benar menggabungkan api surgawi. Sorot mata Ren Hezi berubah. Meskipun dia tidak tahu mengapa bocah ini melakukan sesuatu yang sangat gila, nalurinya mengatakan kepadanya bahwa dia akan berakhir sekarat jika dia membiarkan bocah ini terus berlanjut. Dia segera memutar tubuhnya dan berhenti mengganggu Kailin dan dokter peri kecil.
Dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan, hati-hati. Dokter peri kecil buru-buru mengeluarkan pengingat saat melihat Ren Hezi bergerak. Dia juga buru-buru menggerakkan tubuhnya dan mengikutinya. Xiaoyan mengangkat kepalanya saat dia merasakan suara intens dari banteng angin yang deras ke arahnya. Xiaoyan menatap wajah gelap pekat Ren Hezi saat dia menuju ke arahnya. Tawa dingin terdengar dari Ren Hezi. Sayap tulang hijau merah menyebar dengan cepat di belakang Xiaoyan dan cahaya perak menyala di bawah kakinya. Tubuhnya muncul ribuan kaki jauhnya, menyebabkan Ren Hezi ketinggalan. Kecepatan yang menakutkan. Ren Hezi merasa shock terwujud di dalam hatinya saat melihat Xiaoyan menghindarinya dengan cara yang santai. Sebelum dia bisa terus mengejar Xiaoyan, dua serangan yang sangat ganas diluncurkan dari belakangnya. Serangan itu datang dari Kailin dan dokter peri kecil, yang mengikutinya. Ren Hezi tidak berani membiarkan keduanya, yang telah bergandengan tangan, untuk menyerangnya secara acak. Dia tidak punya pilihan selain berbalik. Doki melonjak keluar dari tubuhnya saat dia dengan kejam bertabrakan dengan dua serangan di belakangnya. Bang! Ketiganya terlibat dalam pertempuran sengit. Ledakan seperti guntur bergema di langit saat gelombang demi gelombang kekuatan menakutkan menyebar seperti air banjir. Mereka mengguncang langit sampai ruang angkasa menjadi terdistorsi. Mengerang. Cao Lin dan dokter peri kecil mengeluarkan erangan dari mulut mereka saat mereka bertabrakan dengan keras dengan Ren Hezi. Tubuh mereka dipaksa mundur. Meskipun konstitusi tubuh mereka berbeda dari yang lain, ada jarak yang terlalu lebar antara Ren Hezi dan mereka. Sulit bagi mereka untuk menang meski mereka bergandengan tangan. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan untuk menang, keduanya terus bertahan. Mereka benar-benar mengabaikan luka yang muncul di tubuh mereka dari serangan balik. Tubuh mereka baru saja menjadi stabil ketika banyak serangan seperti kilat terus menyerang Ren Hezi. Mereka menyebabkan Ren Hezi bereaksi dengan tanggapan kacau. Sementara pertempuran mereka menjadi sangat panas, wajah Tian Hezi dan Di Hezi menjadi sedikit pucat saat mereka melawan Yao Lao. Mereka berdua bukanlah tandingan Yao Lao. Jika mereka tidak pandai bekerja sama, pertahanan mereka akan lama dilanggar. Meskipun ini masalahnya, jelas bahwa mereka tidak dapat bertahan lama. Kakak ketiga, apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda masih menunjukkan belas kasihan kepada wanita saat ini? Apakah kamu mencari kematian? Tian Hezi dan saudaranya menjadi pucat setelah mereka dipaksa kembali dengan kejam oleh Yao Lao sekali lagi. Mata mereka menatap ke kejauhan saat mereka tanpa sadar berteriak. Tak satu pun dari mereka menyangka Ren Hezi akan ditahan oleh dua wanita yang kekuatannya tidak melebihi bintang Douzun 8. Tekanan di sekitar Tian Hezi dan saudaranya tiba-tiba meningkat setelah suara amarah mereka terdengar. Tinju api setinggi 1000 kaki jatuh dari langit dan dengan kejam menghantamnya. Meskipun mereka memiliki doki yang melindungi mereka, angin menakutkan itu masih menghantam mereka berdua sampai mereka mengeluarkan seteguk darah segar dan terbang mundur. Ini buruk, kelompok kakak laki-laki tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Hati Ren Hezi mencelos saat melihat Tian Hezi dan saudaranya memuntahkan darah dan mundur. Karena aku tidak bisa menangkap bocah itu, aku akan menangkap kecantikan sebagai sandera. Kalau tidak, kita akan selesai hari ini. Pikiran ini bertahan di dalam hati Ren Hezi. Dia menyerah untuk menangkap Xiaoyan saat telapak tangannya menghancurkan petir berwarna-warni yang sangat besar. Setelah itu, tangan besarnya tiba-tiba meraih dokter peri kecil. Ruang di sekelilingnya langsung berhenti. Bang! Ekspresi dokter peri kecil berubah ketika dia merasakan masih ada ruang di sekitarnya. Doki melonjak dari tubuhnya, menyebabkan ruang padat di sekitarnya bergetar, tetapi dia tidak bisa membebaskan diri. Cek, cantik, aku yang dulu akan membawamu bersamaku kali ini. Sosok Ren Hezi melintas sementara dokter peri kecil berusaha menghancurkan ruang dan retret yang terdistorsi.
Dia muncul di depan dokter peri kecil dan memberinya senyuman cabul. Tangan besarnya meraih ke arahnya. Merayu. Kailin di langit merasakan hatinya tenggelam ketika dia melihat orang ini menyerah untuk menargetkan Xiaoyan. Sebagai gantinya, dia memutuskan untuk menangkap dokter peri kecil. Dia buru-buru mengaktifkan kekuatan petir di dalam awan gelap dan menembakkannya ke arah Ren Hezi dari segala arah. Ren Hezi hanya mengepalkan tangannya saat serangan ini turun, dan mereka benar-benar hancur oleh distorsi di ruang angkasa. Cantik, kamu milikku. Ren Hezi tertawa aneh setelah menghancurkan semua petir. Matanya sangat panas saat dia melihat ekspresi di wajah dokter peri kecil. Tangannya hendak meraih bahunya. Masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Saat tangan besar Ren Hezi hendak meraih dokter peri kecil, tawa dingin tiba-tiba bergema di belakangnya. Wajah Ren Hezi berubah ketika dia mendengar suara ini. Dia tiba-tiba berbalik dan matanya menyusut. Sebuah teratai api 5 warna berukuran baskom yang indah memotong udara dan bergegas ke arahnya. Teratai api ini berisi 5 warna dan bibit api terus tumbuh di sekitarnya. Kekuatan pemusnahan yang menakutkan terpancar darinya. Bahkan Ren Hezi merasa anggota tubuhnya menjadi sedingin es karena kekuatan pemusnahan ini. Kekuatan seperti itu sebanding dengan beberapa keterampilan Do tingkat menengah kelas Tian. Lonceng bumi tebal. Anggota tubuh Ren Hezi mungkin sedingin es, tapi dia tidak kehilangan akal sehatnya. Segel tangannya dengan cepat berubah saat Doki melonjak dari tubuhnya ke segala arah dan bel besar dengan cepat muncul. Tubuhnya dengan cepat bersembunyi di dalamnya. Mendesis. Ekor ular besar bergegas turun dari langit saat Ren Hezi menggunakan skill Do defensifnya. Itu dengan cepat membungkus dokter peri kecil dan menariknya pergi. Jika Anda ingin menemukan kecantikan, Anda bisa pergi dan menemukannya di neraka. Ekspresi Xiaoyan gelap dan dingin saat dia melirik Ren Hezi di bel besar. Mata Ren Hezi menunjukkan kepanikan. Senyum dingin terangkat di sudut mulut Xiaoyan saat sayap tulang di punggungnya mengepak. Tubuhnya mundur dengan kecepatan seperti kilat. Pada saat yang sama, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Meledak. Setelah kata ini dilontarkan dari mulut Xiaoyan, teratai api 5 warna tiba-tiba berhenti di sebelah bentuk lonceng. Itu kemudian meledak di depan mata kaget Ren Hezi. Bang! Seluruh tempat bergetar karena ledakan ini. Semua gunung dalam radius 10.000 kaki memancarkan ledakan saat mereka diledakkan menjadi debu. Dalam sekejap, pegunungan telah berubah menjadi gurun. Pasir dan bebatuan terbang sementara asap meresap ke udara. Teratai api 5 warna, tidak, ini hanya bisa digambarkan sebagai Angry Buddha Lotus Flame 4,5 warna, apakah ini menakutkan? Lupakan Ren Hezi. Di bawah ledakan yang menakutkan ini, bahkan seorang ahli dengan kekuatan Tian Hezi tidak akan berubah menjadi apa-apa dalam sekejap. Chapter 1400. Debu tebal menyebar di langit. Pegunungan di sekitarnya lenyap dalam sekejap. Area dalam radius 10.000 kaki berubah menjadi tanah datar. Bahkan batu besar pun tidak ada. Heaven Swallowing Python yang sangat besar bergetar di langit yang jauh. Itu dengan cepat berubah menjadi sosok yang mempesona. Dengan lambaian lengan bajunya, angin kencang bertiup dan menekan pasir dan debu yang merembes ke udara di sekitarnya. Saat pasir dan debu jatuh, sosok kurus berpakaian hitam muncul dalam pandangan Kailin dan dokter peri kecil. Kedua wanita itu menghela nafas lega di dalam hati mereka ketika mereka melihat bahwa Xiaoyan baik-baik saja. Xiaoyan menyeka keringat dingin di dahinya. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan Angry Buddha Lotus Flame yang dibuat dari 5 jenis api. Kekuatannya telah melebihi ekspektasinya. Tentu saja, kelelahannya juga cukup menakutkan. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, tubuhnya masih terasa kosong setelah melepaskan teratai api ini. Xiaoyan menghela nafas panjang dari mulutnya. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya menyapu tempat di mana Ren Hezi berada sebelumnya. Saat ini, tempat itu benar-benar kosong. Tidak ada tanda-tanda ada orang yang hadir.
Aura Ren Hezi telah menghilang bersama sosoknya. Tidak ada yang tersisa, dan dia sepertinya menghilang dari dunia ini. Membunuh 6 elit perubahan puncak Dozun hanya dengan satu serangan. Ini adalah kekuatan penggabungan 4 jenis api surgawi dan api surgawi palsu. Orang bisa membayangkan betapa menakutkan kekuatan Xiao Yan jika dia benar-benar bisa menggabungkan 5 jenis api surgawi. Kemungkinan besar bahkan elit sejati Ban Sheng tidak akan berubah menjadi apa-apa dengan satu serangan itu. Apa kamu baik-baik saja? Kailin dan dokter peri kecil dengan cepat muncul di samping Xiao Yan. Mereka buru-buru bertanya ketika mereka melihat wajahnya yang agak pucat. Aku baik-baik saja, Xiao Yan mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menggelengkan kepalanya. Kelelahan dari Angry Buddha Lotus Flame melonjak setiap kali nyala api ditambahkan. Oleh karena itu, meskipun kekuatannya meningkat, dia masih merasa sulit untuk menggunakan teratai api ini. Aktivitas menakutkan yang diciptakan oleh Xiao Yan secara alami dirasakan oleh lawan Yao Lao di kejauhan. Kekuatan pemusnahan yang menakutkan dari sebelumnya menyebabkan bahkan Yao Lao merasakan debaran jantung di dalam hatinya. Kekuatan yang terbentuk dari penggabungan api surgawi benar-benar terlalu menakutkan. Namun, satu-satunya di dunia yang bisa dengan sempurna mengendalikan api surgawi, yang secara alami melawan satu sama lain, adalah Xiao Yan sejak dia berlatih mantra api, dan juga memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Kakak ketiga, Tian Hezi dan saudaranya tercengang oleh situasi yang tidak terduga ini. Mereka melihat sekeliling dataran besar di bawah saat tubuh mereka gemetar tanpa sadar. Mata mereka sangat ketakutan saat mereka melihat pemuda berpakaian hitam di langit. Bahkan mereka tidak dapat menciptakan kekuatan destruktif yang menakutkan, namun bocah ini, yang tampaknya menjadi bintang 8 puncak Dozun, mampu mencapai kekuatan seperti itu. Bocah ini terlalu misterius, Di Hezi menelan seteguk air liur saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Di mana saudara ketiga? Sudut mulut Tian Hezi bergerak-gerak. Dia dengan cepat pulih dan buru-buru menyapu matanya, tetapi dia terkejut menemukan bahwa dia tidak dapat merasakan aura Ren Hezi. Sepertinya dia telah dihancurkan oleh bocah ini sampai tidak ada yang tersisa. Suara Di Hezi dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah mengharapkan Ren Hezi, yang kekuatannya telah mencapai 6 puncak perubahan Dozun, untuk akhirnya menemui nasib seperti itu karena bocah ini. Sebuah keterkejutan melonjak ke mata Tian Hezi ketika dia mendengar ini. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, tidak mungkin untuk menghancurkan Ren Hezi sampai tidak ada yang tersisa. Bocah itu, ayo cepat pergi. Ketakutan yang pekat akhirnya melonjak ke dalam hati Tian Hezi saat ini. Matanya takut saat mereka melihat Xiao Yan di kejauhan. Jika Xiao Yan membuang salah satu dari benda-benda, sialan itu, dia tidak yakin dia bisa selamat dari ledakan yang begitu menakutkan. Dia kehilangan keberanian untuk terus bertarung, dan dengan teriakan pelan, dia berbalik dan melarikan diri. Di Hezi mengangguk saat mendengar kata-kata Tian Hezi. Sisa di belakang saat ini adalah bunuh diri. Apakah kamu bisa pergi? Namun, tawa orang tua tiba-tiba bergema di langit ketika keduanya berencana untuk melarikan diri di tengah kekacauan ini. Segera setelah itu, tangan api raksasa yang seperti kehidupan sekali lagi terbentuk di langit. Setelah itu, ia bola-balik di udara dalam kecepatan seperti kilat saat ia meraih Tian Hezi dan saudaranya. Yao Chen, kamu tidak harus berlebihan. Tian Hezi dengan kejam menjerit saat melihat Yao Lao menyerang lagi. Pada saat yang sama, dia dan Di Hezi buru-buru berbalik. Doki yang kuat meletus dari telapak tangan mereka dan bertabrakan dengan kejam dengan telapak tangan api yang sangat besar. Tidak masalah jika kalian berdua mati. Yao Lao tertawa terbahak-bahak. Serangannya menjadi lebih ganas. Dengan lambaian lengan bajunya, tangan apinya yang besar dengan paksa menghancurkan semua keterampilan Dou mereka dan dengan kejam menghantam tubuh mereka. Bang!
Tian Hezi dan saudaranya seperti bola meriam karena mereka terbang dengan kejam setelah mengalami serangan yang begitu berat. Mereka dengan paksa mendarat di tanah dan membentuk lubang selebar 2000 kaki. Bro, wajah Tian Hezi dan saudara laki-lakinya mengerikan saat mereka tinggal di lubang besar. Jejak darah pekat tergantung di sudut mulut mereka. Pakaian mereka telah hancur saat ini. Mata mereka menjadi sangat ganas saat mereka menatap kelompok Yao Lao di langit, tapi mereka tidak menyerang ke depan. Tubuh mereka bergerak saat mereka mengalami luka serius dan berpisah, melarikan diri ke dua arah yang berbeda. Yao Lao membanting kakinya setelah melihat keduanya melarikan diri. Tubuhnya tampak berteleportasi saat dia muncul di depan Di Hezi. Dia meraih dengan tangan besarnya dan ruang itu sendiri disegel di sekitar tubuh Di Hezi. Aku yang dulu akan menyeretmu bahkan jika aku mati. Mata Di Hezi merah darah dan ganas saat menatap Yao Lao meski tubuhnya tidak bisa bergerak. Doki di tubuhnya menjadi kacau. Orang ini berencana menghancurkan diri sendiri saat ini. Yao Lao dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap Di Hezi. Telapak tangannya secepat kilat saat menabrak dada Di Hezi. Sebuah kekuatan penghancur melonjak ke dalam tubuh Di Hezi seperti air banjir, dan sesaat kemudian, itu menghancurkan semua kekuatan hidupnya. Doki yang kacau di dalam tubuh Di Hezi dengan cepat menghilang saat ini dan kehidupan di matanya dengan cepat lenyap. Dia perlahan menundukkan kepalanya. Hantu tua ini, yang reputasinya tidak bermoral pernah terkenal di Central Plains, akhirnya meninggal hari ini. Yao Lao mengambil cincin penyimpanan Di Hezi setelah membunuhnya. Dia melemparkannya ke kelompok Xiaoyan. Setelah itu, matanya acuh tak acuh saat mengikuti arah Tian Hezi melarikan diri. Dia memberitahu kelompok Xiaoyan dengan suara rendah, "Periksa apakah peta kuno ada di dalam. Aku akan mengejar orang itu." Sosok Yao Lao lenyap saat kata-katanya terdengar. Auranya mengejar Tian Hezi dengan kecepatan tinggi. Xiaoyan menangkap cincin penyimpanan setelah melihat sosok Yao Lao menghilang. Dia merentangkan tangannya yang lain dan cincin penyimpanan lainnya terungkap. Itu secara alami menjadi milik Ren Hezi. Di Hezi dan Ren Hezi saat ini sudah mati, dan jejak spiritual di cincin penyimpanan mereka sangat rentan. Xiaoyan menyapu jejak spiritual, dan mereka disingkirkan. Setelah itu, kekuatan spiritualnya memeriksa cincin itu, dan alisnya dirajut. Tidak ada di dalamnya. Kailin bertanya setelah melihat alis rajutan Xiao Yan. Aye, mungkin dengan Tian Hezi. Bagaimanapun, dia adalah kakak laki-laki. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia segera mengepalkan tangannya, dan gulungan emas yang berkedip tiba-tiba muncul di tangannya. Apa ini? Cao Lin dan dokter peri kecil terkejut ketika mereka melihat gulungan yang familiar ini. Badan kaca King Kong, yang telah dilelang di pameran perdagangan. Tidak disangka bahwa Di Hezi telah mendapatkannya. Ini benar-benar menguntungkan kami. Xiaoyan memegang gulungan itu dan tanpa sadar tertawa. Badan kaca King Kong, ini adalah keterampilan Dou tingkat rendah kelas Tian. Sebelumnya, Xiaoyan tertarik padanya, tetapi dia akhirnya tidak menawar untuk itu. Dia bahkan merasa sedikit menyesal setelahnya. Tanpa diduga, benda ini dikirim ke tangannya. Kami tidak mengeluarkan uang, tetapi kami akhirnya mendapatkan banyak keuntungan. Dokter peri kecil menutup mulutnya dan tertawa pelan. Ketiga orang ini telah menggunakan wanita sebagai kuali daging untuk dilatih. Mereka layak mendapatkan takdir seperti itu, Kailin dengan acuh tak acuh berkomentar. Xiaoyan mengangguk. Ketiga orang ini telah melakukan segala macam hal jahat dalam hidup mereka dan telah menghancurkan sejumlah wanita yang tidak diketahui jumlahnya. Itu adalah pembalasan bagi mereka untuk berakhir dengan takdir seperti itu. Aku ingin tahu bagaimana keadaan di pihak guru. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Matanya melihat ke arah menghilangnya Yao Lao saat dia bertanya-tanya. Tenang, mengingat kekuatan Yao Lao, Tian Hezi tidak akan bisa melakukan trik apapun, jawab dokter peri kecil. Xiaoyan mengangguk.
Dia baru saja akan berbicara ketika suara deras angin dipancarkan dari cakrawala, dan sosok yang dikenalnya bergegas dengan kecepatan seperti kilat. Sosok yang akrab muncul di depan Xiao Yan dan kedua wanita itu dalam beberapa kilatan. Sosok itu adalah Yao Lao, yang telah mengejar Tian Hezi sebelumnya. Haha, kali ini sangat menyenangkan. Yao Lao tertawa keras. Dia tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya saat dia muncul. Ketiga hantu iblis He ini telah bermusuhan dengannya sejak lama. Dia telah menyingkirkan noda di hatinya dengan bisa menghabisinya. Guru, Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Ya, Yao Lao tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan. Dia segera tersenyum dan mengulurkan tangannya saat fragmen peta kuno muncul di dalamnya. Itu jelas terlihat seperti pecahan peta terakhir. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat pecahan peta kuno itu. Tangannya gemetar saat dia mengambil potongan peta kuno ini. Dia telah mencari semua fragmen peta selama lebih dari 1 dekade untuk mengumpulkan semuanya. Itu benar-benar kasus surga yang tidak membiarkan mereka yang benar-benar berusaha. Dia telah mengumpulkan semua fragmen peta. Api teratai iblis pemurnian, pada akhirnya kamu akan menjadi milikku. Kegembiraan yang ekstrim melonjak ke mata Xiao Yan saat dia melihat fragmen peta kuno di tangannya. Pegunungan adalah hijau subur di gurun. Saya bersumpah penulis ini lupa di mana mereka setuju, kita bisa menghilangkan hijau subur. Saya tidak tahu bagaimana cincin penyimpanan dapat bertahan dari ledakan yang dapat membunuh Ren Hezi, tapi ya saya rasa itu dibuat dengan sangat baik. Harus dibuat dengan sangat baik. Saya telah mencoba mencari tahu mengapa Xiao Yan telah mengabaikan cincin penyimpanan lawannya begitu lama. Sepertinya penulis lupa tentang mereka. Mereka bertanya apa itu meskipun mereka menemukan gulungan itu familiar. Saya pikir ini mungkin menjadi pengisi untuk meningkatkan jumlah kata.